3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang buas itu. Kalau saudara cuma ikut Yesus karena mujizat, nanti saudara bisa jadi ikut antikris. Sebab antikris akan datang dengan tenaga yang besar, kuasa yang besar. Tahta yang tinggi dia tawarkan kepada kita. 4. Dan mereka menyembah. Aduh, ini saya sedih sekali. Nah, mereka menyembah naga. Ini senang dia, sebab dia mau jadi seperti Allah. Karena memberikan kekuasaannya kepada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu. Iblis disembah. Antikris disembah. Tuhan saja yang tidak disembah. Sambil berkata, sama-sama. Beda nggak namanya? Kalau Mikael, siapakah seperti Allah? Manusia, siapa seperti binatang ini? Jadi yang dipuji manusia, antikris, bukan Tuhan. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nanti saya akan kasih ayatnya untuk lawan ayat ini. Tapi ayat 5 dulu. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh dengan dan pantas Mikael tidak berani memakai kata hujat. Bukan tidak berani, tidak pernah memakai kata hujat. Padahal dia sedang menghukum. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 3,5 tahun. 42 bulan itu. 1 tahun 12 bulan. Kali 3, 36. Tambah 6, 42 bulan. Jadi apa sih hujatan itu? Mari kita ingat. Dalam Injil Matius pasal 20, 21, 22 ada ayat berkata gini. Kalau seseorang berdosa kepada menghujat kepada Allah, masih ada ampun. Kalau orang menghujat kepada Yesus, masih ada ampun. Tapi kalau orang menghujat kepada Roh Kudus, tidak ada ampun. Di akhir zaman yang sedang bekerja sekarang itu Roh Kudus. Bayangkan loh, antikris 3,5 tahun menguasai dunia. Di mana saudara? Kan saudara sudah bersama dengan Tuhan dipelihara di padang gurun. Jadi hujatan bukan pekerjaannya Mikael. Bukan pekerjaannya Yesus. Kembali kepada Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Bahasa Inggris, rebuke. Menegur dengan keras. Seperti kita usir setan. Dalam nama Yesus, hei setan, pergi. Itu. Apa itu namanya? Menghardik. Ya, betul itu menghardik. Menyebut. Ya. Kiranya Tuhan menghardik engkau.
Kalau begitu, semua orang yang suka menghujat, apa artinya menghujat bagi kita? Sudah tahu itu dosa. Sudah dengar firman Allah itu teh salah. Terus kita di situ. Enggak bertobat, itu sama dengan menghujat. Coba Ibrani pasal 6. Ayat 4. Sebab, saudara yang teruskan, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, maksudnya zaman yang akan datang, ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Makanya awas-awas. Kalau saudara mulai sekarang nggak mau dinasehati, nggak mau berubah, nggak bisa berubah, nanti saudara, Tuhan pun membiarkan saudara nggak bisa berubah. Tetap aja dosa. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan coba kita lihat bahasa Inggrisnya ayat 6. Ini saya juga aneh 6 lagi. If they shall fall away, kalau mereka jatuh, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God, and put him to an open shame. Menelanjangi Tuhan di depan orang. Tahu saudara, kalau kita tidak mau bertobat, yang dijelek-jelekkan bukan kita saja, Tuhan kita juga. Agama kita, gereja kita, Pantekosta, Kristen, Yesus, hidupnya tidak berubah. Yang cabul, yang jorang-jorang, yang kotor-kotor, yang benci-benci, yang marah-marah, tidak berubah. Siapa yang dipermalukan? Tuhan kayak ditelanjangi. Maka kalau kita kembali kepada Yudas tadi, ayat 9 inilah seperti ayat emas dari seluruh Fatsal. Dari Fatsal 1 ini, dia ayat emasnya. Nanti Tuhan yang berurusan sama kamu. Jadi saya kalau orang sudah dinasehati, dia nggak berubah-berubah, saya bukan orang yang harus mengutuk. Sebab Yesus saja tidak mengutuk. Yesus saja tidak menghujat. Saya nggak akan menjelekkan orang itu karena Yesus sendiri tidak menjelekkan. Tapi nanti Tuhan akan menghardik, akan berurusan dengan saudara yang tidak mau berubah. Siapa yang tidak berubah? Tuhan, Yesus tidak berubah. Tapi kita harus berubah. Sampai di sini dulu pelajaran sore ini. Amin lagi. Seneng danjang kalau amin. Terus lapar. Haleluya. Ini kaos sudah lama tidak bisa dipakai, sekarang masuk lagi. Dulu langsung, sekarang langsing. Tinggal berapa kilo lagi nih. Ayo kita berdiri. C.
Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Haleluya. Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus. Puji nama Yesus, haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana sekali lagi. Hosana. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Saudara-saudara, bukan hanya Taurat yang dikuburkan. Menurut surat Roma Fatsalnya yang kelima, manusia lama kita, waktu kita dibaptis, dikuburkan bersama dengan Kristus di dalam baptisan air, supaya kita dibangkitkan dalam satu kehidupan yang baru. Hidup kita bukannya Samael yang lama, tetapi hidup kita ada di dalam Mikael. Siapa yang seperti Allah? Biarlah dalam hidup kita, baik dalam hidup sehari-hari, keluarga, usaha, mata pencarian, pekerjaan, pergaulan, nama Yesuslah yang dimuliakan. Nama Dia yang dipuja, dipuji, dibesarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama-Mu Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam segala bidang kehidupan kami. Kalau Engkau saja mengosongkan diri, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini? Haleluya. Kami hanya mayat. Tidak ada artinya tanpa roh daripada-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang. Berkati semua yang hadir pada sore hari ini. Berkati toko, warung, jualan mereka. Berkati hidup mereka. Berkati rohani mereka. Jangan sampai mereka menyembah berhala. Jangan sampai mereka menyembah perkara-perkara dunia. Tapi biar mereka meninggikan Engkau Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Semua yang disayang Tuhan berkata, Amin.